Yo Chelsea fans, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Partai final Chelsea akan menghadapi PSG ya di partai puncak Club World Cup 2025. PSG bermain sangat luar biasa, kita nggak bisa pungkirin PSG adalah the best team in the world ya. Saat ini, wow, defensive, pressing, attacking, semuanya sempurna ya. Dan saat ini sedang dalam misi untuk mendapatkan sextuple. Dan apakah Chelsea mampu mengalahkan PSG dan menghentikan misinya ini untuk mendapatkan 6 trofi dalam satu musim? Pertandingan yang sangat jomplang ya kalau kata orang-orang ya, antara underdog dengan superior team. Chelsea akan menjadi underdog dan itu adalah keuntungan untuk kita karena di setiap partai final saat kita menjadi underdog, seringkali Chelsea membalikan keadaan dan membuat sesuatu kejutan di partai final. Dan bagaimana partai final ini akan menjadi satu pembuktian untuk Chelsea, gue akan bedah di video kali ini ya. Jadi jangan kemana-mana untuk kalian yang mau tahu mengenai kurang lebih seperti apa permainan ini menurut point of view gue. Simak video ini sampai habis. Buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama channelnya Bridge of Blue. If you want to be the best, you have to beat the best. Kita mulai aja. Come on Blues! Kita nggak bisa pungkirin ya, kalau PSG ini adalah tim terbaik di dunia saat ini dengan sistem permainan Luis Enrique yang wow. Gue melihat PSG saat ini adalah prime Barcelona di saat Luis Enrique memenangkan treble ya. Jadi benar-benar punya high pressing yang luar biasa, punya skill pemain-pemain yang luar biasa, punya fisik pemain yang luar biasa. Dan kita udah lihat PSG juga udah membuktikan melawan Bayern Munchen, melawan terakhir adalah Real Madrid, bagaimana mereka melumat tim-tim superior Eropa ini ya. Dan jauh sebelum Club World Cup juga mereka sudah membuktikan bahwa PSG ini sangat superior ya. Melawan Inter Milan, melawan Atletico Madrid, semua tidak ada yang bisa mengalahkan PSG. Hanya dua tim tersisa, dua-duanya dari London. Ada Spurs ya, yang akan berhadapan dengan PSG di Super Eropa setelah pagelaran kali ini. Dan yang paling dekat adalah Chelsea yang mampu menghentikan langkah PSG untuk mendapatkan sextuple ya. Jadi ada kemungkinan PSG bisa memenangkan 6 trofi dalam satu musim dan hanya dua tim ini yang mampu menghentikannya. Apakah Chelsea mampu? Banyak perdebatan terjadi ya di beberapa hari belakangan mengenai positioning Chelsea di posisi final di Club World Cup 2025 ini. Gue sendiri melakukan polling di Instagramnya gue ya @nandasugiono. 90% followers gue, yaitu fansnya Chelsea, para True Blue, yakin bahwa kita bisa memenangkan pertandingan ini. 10% tidak yakin ya, tapi gue sendiri masih yakin 50-50 kita bisa mengimbangi permainannya PSG. Tentu bukan dengan permainan menyerang ya, kita nggak mungkin memainkan sepak bola menyerang seperti yang telah dilakukan oleh Bayern Munchen dan Real Madrid, karena itu akan menjadi bom waktu. Itu hanya menjadi suicide mission buat Chelsea ya, karena kita nggak mungkin bisa menyaingi kecepatan dan skill para pemain PSG saat ini dengan squad yang ada. Tapi gue yakin Enzo Maresca sudah memiliki antitesis untuk permainan PSG ini. Bagaimana kita akan mengapproach permainan. Tapi sebelum gue memulai video ini membedah analisa setup game di partai final ini, gue ingin meremind para True Blue kenapa gue yakin Chelsea bisa memenangkan pertandingan ini. Yang pertama, di tahun 2011 saat kita memenangkan UCL pertama kali, tahun 2021 saat kita memenangkan UCL kedua, dan di Club World Cup 2025 ini di fase knockout maupun di fase stage, seluruh kekuatan Chelsea di
tiga kompetisi besar ini menurut gue semua berasal dari kekuatan defense. Bagaimana solidnya lini defense Chelsea di pertandingan Club World Cup 2025 ini juga menjadi salah satu modal penting untuk menghadapi PSG di partai final. Dan seperti yang teman-teman tahu ya, di 2011 itu kita juga menjadi underdog melawan Bayern Munchen, dan bahkan jauh sebelumnya di partai semifinal kita melawan Prime Barcelona 2009 sampai 2012-nya Pep Guardiola, di mana saat itu Barcelona sangat-sangat superior di seluruh Eropa ya, bahkan di dunia. Barcelonanya Pep Guardiola saat itu berhasil memenangkan treble winner di tahun sebelumnya, dan di musim berikutnya Chelsea berhasil mengalahkan Barcelona ya di partai semifinal 2011 ya. Jadi menurut gue ini adalah salah satu replikasi pertandingan tersebut yang paling mendekati ya menurut gue ya, bagaimana Enzo Maresca mungkin bisa mengambil pelajaran dari sejarah yang sudah pernah dibuat oleh Chelsea di pertandingan-pertandingan besar ya. Dan di tahun 2021 saat kita menjuarai UCL untuk kedua kalinya under Thomas Tuchel ya, itu tim yang sedang porak-poranda. Thomas Tuchel juga masuk di 3/4 musim, jadi nggak banyak waktu sebenarnya yang dimiliki oleh Thomas Tuchel untuk berbenah. Tapi yang paling mencolok dari dua musim tersebut adalah lini defense Chelsea yang sangat solid ya. Dan kita juga tahu di Premier League sendiri saat Chelsea menjadi juara, defense selalu menjadi backbone tim ini untuk memenangkan pertandingan. Dan di Club World Cup 2025 ini gue melihat bagaimana tim ini menjelma menjadi salah satu tim yang memiliki defense yang sangat solid ya. Seperti yang udah gue bilang juga di beberapa video sebelumnya, bahwa Liva Colwill, Tosin, Chalobah, ini 3 back yang saat ini sudah menunjukkan kematangannya ya, dan juga memiliki kemampuan reading the game yang sangat baik menurut gue di setiap pertandingan. Permainan sepak bola bukan soal permainan individu dan teknik ya, jadi teknik yang hebat juga belum tentu akan memenangkan pertandingan ini, tapi skill dan bagaimana para pemain tumbuh dan berkembang di dalam setiap pertandingan sangat menentukan hasil dari pertandingan-pertandingan tersebut. Dan menurut gue Chelsea sudah cukup punya modal untuk bersaing ya, paling tidak dengan PSG di pertandingan partai final ini. Kemampuan reading the game adalah salah satu hal yang sangat penting untuk tumbuh di dalam satu pertandingan ya. Dan menurut gue backline 4-nya Chelsea, Marco Correa, Liva Colwill, Tosin, dan James itu sudah memiliki kematangan dan experience yang cukup untuk memainkan partai final di Club World Cup 2025 ini. Dan tentu 4 pilar ini akan menjadi backbone Chelsea di pertandingan kali ini. Dan 4 pemain ini benar-benar fundamental ya menurut gue untuk meredam serangan dari PSG yang sangat cepat dan sangat brutal ya. Bagaimana 4 pemain ini akan mengakomodir atau memposisikan para pemain lain untuk menjadi tameng-tameng mereka sebelum bola sampai ke lini bertahannya Chelsea. Dan gue juga yakin di pertandingan kali ini Chelsea akan memainkan pemainan terbaiknya, karena kita tidak pernah off-grid atau shaky di partai final ya. Jarang banget, dan gak pernah bahkan Chelsea ini off-perform di partai-partai final ya. Kita pernah kalah di partai final FA Carabao Cup under Thomas Tuchel melawan Liverpool, dan itu pun kita bermain 10 pemain, kartu merah, dan kita berhasil menahan Liverpool sampai ke penalty shot. Dan itu pun menurut gue kekalahan yang sangat terhormat. Kita nggak pernah off the grid, kita nggak pernah shaky di partai final. Itu poin kedua kenapa gue yakin Chelsea mampu memenangkan pertandingan kali ini. Dan poin ketiga, underdog. Setiap kali Chelsea menjadi tim yang underdog di partai final, disitulah Chelsea selalu mendapatkan semangat atau spirit untuk menampilkan permainan terbaiknya. Dan
sudah beberapa kali, sering kali ya dibuktikan bahwa Chelsea ini bukan tim yang pasrah terhadap situasi. Chelsea selalu punya antitesis atau backup plan untuk permainan-permainan atau lawan yang superior ya. Manchester City, Barcelona, Bayern Munchen, dan saat ini PSG, bahkan Liverpool. Kita sudah pernah menghadapi seluruh tim-tim mengerikan Eropa dan prime tim Eropa tersebut, dan kita mampu mengimbangi permainan-permainan mereka. Itu dia 3 alasan kenapa gue yakin Chelsea mampu mengimbangi dan menang melawan PSG di partai final ini. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Silakan tulis di kolom komen ya pendapat kalian mengenai pertandingan kali ini. Kira-kira Chelsea mampu nggak mengalahkan PSG di partai final 2025? Gue akan mulai dengan menampilkan komposisi pemain yang menurut gue bisa menjadi salah satu pasukan tempur yang cukup mumpuni untuk melawan PSG di pertandingan kali ini ya. Dan dengan kedatangannya GP ya, Joe Pedro, dan pembuktian dia di partai final ini menurut gue cukup memberi boosting ya untuk Chelsea untuk melewati partai yang menurut gue sangat berat ini ya. Dan PSG tentu kita harus akuin mereka adalah tim terbaik di dunia saat ini, dan gue sendiri melihat dengan mata gue bagaimana Luis Enrique menyulap PSG ini, dan permainannya sangat luar biasa ya. Tapi good news, Caicedo sudah kembali training ya. Kemarin sudah dikonfirmasi dan sudah ada fotonya juga. Caicedo itu udah fit dan siap untuk memainkan pertandingan partai final ini. Seperti yang Enzo Maresca state ya di press conference, whatever it takes, Caicedo harus bermain di partai final ini, karena Caicedo merupakan pemain yang sangat fundamental buat Chelsea saat ini, dan kehilangan Caicedo tentu akan sangat merugikan Chelsea. Liam Delap juga sudah bisa dimainkan di pertandingan kali ini. Liverpool pun begitu, karena hanya akumulasi kartu yang berarti hanya miss 1 pertandingan saja. Dan gue yakin sih sebenarnya pertandingan partai final ini akan sangat berimbang. Dan pertempuran midfield PSG ya, yang katanya midfield terbaik di dunia saat ini ya, sangat mewah ya dengan adanya 3 pemain tengah mereka ya, Fabian Ruiz, Vitinha, dan Joe Neves, yang saat ini menjadi trio sangat mengerikan di dunia ya untuk permainan lini tengah. Dan itu gue sangat yakin bisa diimbangi dengan trio pemain tengahnya Chelsea, Caicedo, Enzo Fernandez, dan Cole Palmer ya, dengan backup dari Reece James dan Cucurella. Gue yakin kita bisa mengimbangi kemampuan PSG untuk mengalirkan bola di pertandingan kali ini. Trio penyerangnya PSG ini juga sangat mengerikan ya di pertandingan-pertandingan partai Club World Cup 2025 ini. High pressing mereka yang sangat luar biasa, dan movement skill dan finishing mereka juga yang menurut gue luar biasa, dan ini tidak bisa dianggap enteng ya. Sangat-sangat mengerikan menurut gue PSG kali ini. Tapi balik lagi, kita memiliki pertahanan yang solid dan tim yang pelan-pelan mulai bisa menunjukkan DNA mereka ya, kapabilitas para pemain ini. Dengan umur yang masih sangat muda, 22,7 tahun aja, Chelsea bisa melanggeng sampai ke partai final Club World Cup 2025. Kita mulai aja, ini dia guys, susunan pemain yang akan gue tampilkan di pertandingan final ini. Dengan formasi maestronya Enzo Maresca, 4-2-3-1. Untuk goalkeeper, gue akan pasang Robert Sanchez tentunya ya, number 1 goalkeepernya Enzo Maresca. Walaupun gue nggak yakin Robert Sanchez ini bisa menjaga clean sheet gawangnya Chelsea, tapi gue berharap dia bisa menampilkan performa terbaiknya di pertandingan kali ini ya. Dan gue berharap semoga Robert Sanchez tidak grogi dengan high pressingnya PSG dan melakukan kesalahan yang sangat-sangat mengerikan ya. Semoga itu nggak terjadi, dan kita nggak boleh jinx ya. Kita harus support Robert Sanchez. Tapi gue yakin dengan adanya backline 4 yang mateng, Robert Sanchez tentu makin pede ya. Dan permainan ball possession play atau build up yang dilakukan Robert Sanchez ini, gue berharap
tidak menjadi bom waktu di pertandingan kali ini. Buat backline 4, gue akan pasang para pemain terbaik kita di Club World Cup 2025 ini untuk menghadapi partai final. Di left back itu ada Marc Cucurella, di dua center back ada Liva Colwill dan Tosin, dan di right back tentu our skipper Reece James akan memimpin para pemain ya di pertandingan kali ini memenangkan Club World Cup 2025, dan backline 4 ini akan menjadi kunci dalam memenangkan pertandingan kali ini menurut gue. Marc Cucurella, Liva Colwill, Tosin, dan Reece James ini akan bahu-membahu ya, melakukan koordinasi dan membangun progresi permainan ya, build up play, dan possession yang sudah sangat dikuasain oleh Chelsea di dalam satu musim terakhir ya, di sistemnya Enzo Maresca yang baru ini. Untuk duo midfield, Caicedo dan Enzo Fernandez akan menjadi power horse kita di posisi tengah. Caicedo yang sudah dipastikan akan bermain di partai final. Dan semoga tidak ada cedera lagi ya, lanjutan dari saat pemanasan maupun training. Dan menurut gue, dua power horse ini juga akan menjadi salah satu balancing team ya, untuk meredam permainannya PSG. Karena gue yakin kita akan fokus bertahan memainkan permainan low block di pertandingan kali ini, dan gue berharap Enzo Maresca tidak melakukan kesalahan yang sama saat kita melawan Manchester City di pertandingan pertama Premier League ya, debutnya Enzo Maresca di Premier League di musim lalu. Bagaimana harusnya kita bisa meredam permainannya City, tapi kita memaksakan untuk bermain menyerang dan akhirnya kita kalah di pertandingan kali itu. Tapi kali ini gue yakin Enzo Maresca sudah banyak belajar dari perjalanannya 1 tahun menghadapi tim-tim besar Eropa ya. Dan dengan modal partai final kita di Conference League, harusnya ini bisa menjadi stepping stone buat Chelsea untuk lebih mematangkan lagi skuadnya dan sistem yang dibangun oleh Enzo Maresca. Untuk penyerang di posisi depan, gue akan pasang João Pedro di left wing. Nomor 10 akan diisi oleh Cole Palmer dan Pedro Neto di right wing ya. 3 pemain ini sangat sentral dan berhasil menemukan chemistry-nya di pertandingan partai semifinal, dan gue yakin di pertandingan kali ini mereka akan menjadi sosok sentral juga, terutama dalam membantu pertahanan ya, dan semoga kita punya kesempatan counter attack dan bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh João Pedro ya, dengan speednya, dengan kemampuannya, dengan Brazilian skillnya. Akan sangat mengerikan buat PSG kalau seandainya João Pedro bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan counter attack di pertandingan kali ini ya. Buat posisi nomor 9, gue akan pasang Liam Delap, striker yang kita butuh juga, yang memiliki high pressing juga ya, dan salah satu striker yang mampu menjalankan sistem pertahanan yang baik menurut gue. Kalau teman-teman ingat, gue juga sempat bilang di video gue mengenai Liam Delap. Salah satu alasan Enzo Maresca merekrut Liam Delap adalah dia bisa menjadi tameng awal untuk meredam build up atau serangan dari pemain lawan ya, dari tim-tim yang bermain melawan timnya waktu itu Ipswich. Dan kita lihat bagaimana efektifnya Liam Delap ini dalam memenangkan duel-duel ya saat tim sedang menguasai bola. Dan work rate-nya juga sangat tinggi kalau kita ngomongin bertahan ya sebagai seorang striker. Dan gue yakin Liam Delap akan dimainkan di posisi seperti itu di pertandingan kali ini. Gue juga membuat satu formasi yang menurut gue bisa menjadi salah satu landasan kita untuk melihat pertandingan ini ya, karena PSG sendiri bukan tim yang tidak memiliki kelemahan, enggak, mereka emang tim kuat, tapi mereka juga punya kelemahan. Saat melawan Real Madrid banyak juga build up play mereka yang putus di babak kedua ya, karena Real Madrid sudah mengubah formasi menjadi 3 back sehingga punya overload player di posisi lini tengah. Dan gue melihat PSG saat kalah dalam duel ya di lini tengah itu juga cukup membahayakan buat mereka, karena beberapa kali Real Madrid berhasil melakukan counter attack, dan ini yang harus dimanfaatkan Enzo Maresca di pertandingan kali ini. Mungkin kita nggak akan bermain di posisi high zone ya, kita mungkin akan bermain di posisi mid zone, di mana akan banyak overlap
player di posisi penyerangan di saat itu. Dan formasi ini menurut gue merupakan salah satu formasi yang sudah diimplementasi Enzo Maresca di Club World Cup 2025 ini, bagaimana saat menyerang kita akan hanya bermain 3 back. Ada Liva Colwill, Tosin, dan James. Dua pemain akan menjadi penyeimbang di posisi tengah ya, yaitu Caicedo dan Cucurella yang akan invert membantu posisi lini tengah. Dan 5 pemain akan melakukan high press ya, atau zona pressing di posisi depan, akan membuat opsi-opsi ya dan pilihan variasi serangan, yaitu ada Enzo yang akan bermain lebih ke tengah, Cole Palmer yang akan melebar ke kiri, Pedro Neto yang akan bermain jauh melebar ke kanan ya untuk menjaga kelebaran permainan, Joe Pedro yang akan membantu di dalam box dengan Liam Delap ya, yang akan siap engage untuk melakukan serangan. Joe Pedro tentu akan bergerak mobile. Dia menjadi salah satu faktor penting menurut gue untuk membuat opsi-opsi permainan di lini serangnya Chelsea ya. Karena kita tahu high pressingnya PSG ini juga sangat mengerikan. Tapi dengan permainan melebarnya Chelsea, tentu PSG akan sangat berhati-hati dalam melakukan high pressing ya. Karena dengan sangat melebarnya permainan Chelsea, otomatis banyak ruang kosong yang akan terjadi kalau PSG melakukan high pressing. Dan kompatibilitas defense mereka akan sangat terganggu. Pergerakan Joe Pedro tentu akan sangat leluasa ya untuk memberikan opsi-opsi permainan, either itu akan melakukan wall passing atau menjadi salah satu pembuka jalur untuk pemain-pemain lain melakukan penetrasi ke dalam kotak penaltinya PSG ya. Adanya overload play ini menurut gue juga cukup menguntungkan Chelsea dalam melakukan serangan, tapi kita harus berhati-hati, para pemain harus berhati-hati. Itu berarti kita akan sangat kekurangan pemain di posisi bertahan ya, dan counter attack-nya PSG sendiri sangat cepat banget ya. Jadi gue nggak berharap kita bisa sangat mudah untuk kehilangan posisi dan bola, dan gue berharap para pemain Chelsea juga melakukan zero mistake dalam membangun serangan, terutama saat melakukan passing-passing di area bertahannya PSG ya. Nah, gue membuat sedikit grafik ya untuk menggambarkan bagaimana Chelsea akan melakukan setup game ya. Enzo Maresca akan melakukan setup game di pertandingan kali ini. Untuk posisi bertahan dulu, bagaimana kita akan melakukan approach game di pertandingan kali ini. Dengan formasi 4-2-3-1 yang dimainkan Enzo Maresca, tentu kita akan melakukan double block ya. Di zona low-nya Chelsea akan ada 4 pemain ya, ada Marc Cucurella, ada Liva Colwill, Tosin, James yang akan menjadi layer terakhir, dan Cole Palmer, Caicedo, Enzo Fernandez, dan Pedro Neto akan menjadi double block ya untuk meredam permainan cepatnya PSG di pertandingan kali ini. Delap akan menjadi penyeimbang tim saat melakukan counter attack, dan GP yang akan bertahan sebagai lonely striker di depan yang siap melakukan serangan balik. Dan gue berharap semoga scene Fernando Torres di semifinal 2011 ya, saat kita mengalahkan Barcelona, itu terjadi lagi di pertandingan kali ini. Bagaimana Ramirez berhasil membuang bola ke depan dan didapat oleh Fernando Torres dan terjadi gol pada saat itu. Dan gue sangat berharap JP adalah orang yang mengeksekusi itu. Semoga terjadi ya guys. Formasi ini tentu bukan formasi yang ideal sebenarnya buat Chelsea ya, karena permainan low block ini jarang banget kita mainkan. Maresca sangat nyaman dengan permainan possession play ya, tapi di partai final ini gue nggak yakin kita bisa menguasai possession. Yang biasanya kita menguasai 50% lebih, bahkan sampai 60% lebih possession di setiap pertandingan. Di partai final ini gue sedikit tidak yakin ya. Tapi dengan adanya mikrotaktik dari Enzo Maresca, yaitu bagaimana Enzo Maresca selalu berusaha untuk memenangkan jumlah pemain di setiap lini di pertandingan, itu akan sangat membuat
keuntungan buat Chelsea ya. Seperti contohnya saat defense dengan ada double block ini dan saat pemain menyerangnya PSG itu datang dan kita akan membentuk 4 square ya atau square play yang sering dimainkan oleh Enzo Maresca untuk melakukan double cover ya atau double balancing di dalam sistem pertahanannya Enzo Maresca. Kalau teman-teman lihat contoh di animasi berikut ya, itu ada Cucurella, Caicedo, Colwill dan Palmer yang bergerak ke posisi sebelah kiri. Dengan begitu kita akan memiliki 2 double block ya, square di dalam sistem pertahanan. Yang pertama ada Cucurella, Caicedo, Palmer dan Colwill, dan yang kedua ada Tosin, Enzo, Pedro Neto dan Reece James, yang tentu dengan adanya 2 square play ini akan membuat posisi defense kita juga cukup solid karena jalur-jalur passingnya dari serangan PSG ini akan bisa ditutup oleh para pemain defense-nya Chelsea ya. Dan gue berharap para pemain Chelsea bisa selalu memenangkan jumlah pemain ya di pertandingan kali ini, karena kalau teman-teman perhatikan saat melawan Real Madrid itu Real Madrid selalu kalah dalam jumlah permainan saat melakukan defense ya. Dan itu juga menjadi salah satu faktor krusial bagaimana PSG bisa memporak-porandakan pertahanannya Real Madrid di babak pertama pertandingan semifinal mereka ya. Karena di babak kedua Xavi Alonso itu berhasil memenangkan jumlah pemain dan kita lihat bagaimana Real Madrid bisa meredam serangannya PSG di babak kedua ya, terutama di awal babak kedua, dan akhirnya Real Madrid bisa lebih menyerang lagi di babak kedua. Terbukti secara threat ya pertandingan, kalau teman-teman lihat secara statistik itu Real Madrid banyak menyerang di babak kedua. Nah, dengan adanya double block ini ya di posisi low zone-nya Chelsea, final third-nya Chelsea, gue berharap semoga kita bisa bermain dengan solid dan disiplin dan mengimbangi ya, atau bisa meredam PSG dan akhirnya kita bisa menangkan pertandingan. Seperti yang gue bilang, seluruh pemain akan bergerak dan melebar ya. Overload pemain ini akan terjadi. Jadi kita hanya akan meninggalkan 3 defender line ya. Kita akan melakukan setup game dari mid zone menuju ke high zone. Colwill, Tosin, dan James itu akan menjadi defender terakhir yang bertahan ya, dengan Tosin yang akan menjadi balancing di posisi defense ini. Cucurella akan invert ke tengah, Caicedo, Enzo. Dan 5 pemain ini akan stay di high zone, menurut gue akan membangun serangan, yaitu ada Palmer, Enzo, GP, dan Delap dan Pedro Neto ya. Dengan adanya formasi ini kita akan menciptakan banyak opsi, akan ada 2 juga square atau diamond ya kalau dalam serangan, diamond zone yang akan terbentuk di pertandingan kali ini. Yang pertama adalah Palmer, Cucurella, Enzo, dan JP. Dan yang kedua adalah Caicedo, Enzo, Delap, dan Neto yang akan memberikan variasi serangan, opsi-opsi serangan ya di dalam pertandingan ini. Dan ini menurut gue juga menjadi salah satu keunggulan. Tapi ini juga bisa menjadi kelemahan ya, karena kita akan banyak kehilangan orang di posisi mid zone. Tapi adanya Enzo dan Tosin ini tentu bisa menjadi salah satu balancing play ya, atau pemain-pemain yang bisa menyeimbangkan transisi dari menyerang menuju ke pertahanan. Mungkin akan banyak tackle keras ya di pertandingan kali ini, dan gue berharap semoga tidak ada kartu merah yang didapatkan oleh Chelsea di pertandingan kali ini, karena pasti kita akan sangat high intensity di pertandingan kali ini ya, apalagi di posisi transisi, karena permainan cepatnya PSG juga harus diimbangi. Tapi gue sangat yakin dengan physicality-nya para pemain, karena kita masih sangat muda ya, dan gue yakin kita bisa mengimbangi permainannya PSG di pertandingan kali ini. Dan gue berharap semoga setup game yang dimainkan oleh Enzo Maresca ini bisa banget untuk memenangkan pertandingan. Dan ingat 3 hal tadi, defense, midfield, dan underdog ya, itu menjadi hal penting juga buat Chelsea di pertandingan kali ini ya. Nah, bagaimana menurut kalian guys prediksi dan setup gamenya Chelsea di partai final Club World Cup 2025 ini?
nggak bisa lagi berharap Chelsea akan bermain menyerang ya, dan gue berharap Enzo Maresca cukup realistis untuk melakukan approach di pertandingan kali ini. Karena kita nggak bisa pungkirin bahwa PSG ini adalah tim-tim yang sangat hebat, tim terbaik di Eropa saat ini ya, dan untuk melawan tim terbaik ini harus dengan pertahanan terbaik juga ya. Kita masuk ke plan C sekarang. Kita udah nggak bisa main plan A dan plan B, plan C. It's time for combat ya. Jadi saatnya kita bertarung, saatnya kita mendukung Chelsea, saatnya kita mengalahkan tim terbaik di dunia saat ini dan menghentikan PSG untuk melakukan misinya mendapatkan 6 trofi dalam satu musim ya, dan hanya Chelsea dan Spurs, dan gue yakin Chelsea mampu menghentikan misi tersebut, menghancurkan impian PSG menjadi tim satu-satunya tim yang berhasil mendapatkan 6 trofi dalam satu musim ya. Partai final akan dimainkan Minggu subuh berarti ya, jam 2 subuh. Gue berharap teman-teman semua join ya, berkumpul untuk mensupport Chelsea. Kita sangat berharap terbaik dan kita prepare for the worst ya. Ekspektasi teman-teman juga dijaga. Gue tahu kita punya kemampuan untuk mengimbangi bahkan menangkan pertandingan, tapi sepak bola kita nggak pernah tahu ya. Tetap dukung Chelsea guys. Once a blue, always be blue. Up to Chelsea.